Nako Mini Jelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Sally Alexandra dan juga Rehana Mezia. Apa kabar, ya? Baik sekali. Sally, apa kabar? Kabar baik. Hari ini sepertinya spesial. Kita sekaligus memperingati pemirsa Isra Miraj pada hari ini, peringatan Isra Miraj. Dan kita juga akan hadirkan ragam informasi. Ada informasi apa saja, Reh? Langsung saja ke informasi yang pertama, pemirsa, di mana keluarga Uswatun Hasanah, korban mutilasi mayat dalam koper di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, yang terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tidak menduga ini, pemirsa. Tapi sebelumnya juga kita akan melihat informasi yang pertama, di mana tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur melakukan olah TKP kejadian perkara di lokasi pembunuhan wanita yang mayatnya dimutilasi. Pelaku pembunuhan Uswatun Hasanah dihadirkan saat petugas dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara di Hotel Adi Surya, Kota Kediri, Jawa Timur. Di kamar 301 hotel ini, Uswatun Hasanah dihabisi, dimutilasi, dan mayatnya dibuang dalam koper di Kabupaten Ngawi. Pelaku yang mengenakan kemeja hitam adalah Rohmat Trihartanto, warga Pakel, Kabupaten Tulung Agung. Ia tampak di lokasi kejadian serta memperagakan saat membawa mayat korban dalam koper ke dalam mobil Toyota warna putih yang terparkir di samping kamar. Olah TKP berlangsung steril, hanya petugas dari forensik dan anggota Jatanras Polda Jawa Timur yang berada di sekitar lokasi. Petugas kepolisian juga memasang garis polisi di depan kamar 301 tempat korban dihabisi. Pelaku ditangkap tim Jatanras Polda Jawa Timur pada Sabtu malam di daerah Madiun. Dari pengembangan itu, polisi juga berhasil menemukan sejumlah organ tubuh korban yang dibuang di beberapa tempat. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, keluarga Uswatun Hasanah, korban mutilasi di dalam koper di Desa Sidodadi, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tidak menduga jika sosok tulang punggung tewas dengan tragis. Korban yang berstatus janda anak dua setiap akhir pekan menyempatkan diri untuk pulang bertemu dengan keluarganya. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Uswatun Hasanah yang syok setelah mendapat kabar jika mayat dalam koper merah yang ditemukan di Kabupaten Ngawi adalah anaknya. Keluarga mendapat kabar Uswatun menjadi korban mutilasi dari pihak kepolisian. Keluarga yakin jika mayat dalam koper adalah Uswatun Hasanah saat melihat gelang dan sandal yang dikenakan korban. Di mata keluarga, Uswatun dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Uswatun tidak pernah bercerita tentang masalah pribadinya. Setiap bertemu dan berkumpul dengan keluarga, Uswatun Hasanah selalu menunjukkan sikap riang gembira. Selain berita tadi, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana operasi SAR pencarian korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dinyatakan ditutup. Tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan menghentikan proses pencarian korban di lokasi bencana tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pencarian ditutup karena telah berlangsung selama 7 hari. Korban sudah ditemukan sebanyak 25 orang dan 1 orang masih hilang. Sedangkan 1 korban hilang bernama Teguh Imanto, warga Kayu Puring, yang diduga hanyut di Sungai Welo di titik jembatan Sipingit masih terus dilakukan. Selanjutnya, tim gabungan akan melakukan penyisiran sepanjang Sungai Welo hingga muara di pantai utara Kota Pekalongan.
Jadi hasil akhir di Petung Kriono ini 25 korban meninggal dunia, dan untuk yang 1 orang atas nama saudara Teguh Imanto itu tetap kita akan laksanakan pencarian di sektor bawah, di sektor sungai, karena memang TKP-nya sudah kita yakini bahwa beliau, saudara Teguh Imanto, tidak pernah mencapai lokasi longsor tersebut. Jadi fix sudah kita clearkan bersama bahwa di lokasi ini 25 orang korban sudah ditemukan. Tim gabungan juga akan terus melakukan pemulihan pasca bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, masih mengenai bencana longsor di Pekalongan, di mana TNI Angkatan Laut mengirim bantuan tim kesehatan untuk menangani masalah kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Desa Kasimpar, Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Hingga saat ini 1 korban bernama M. Teguh Imanto masih belum ditemukan. Pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan sempat mengalami kendala akibat cuaca buruk di lokasi. Tim kesehatan TNI Angkatan Laut Tegal bersiaga untuk membantu memeriksa kesehatan masyarakat sekitar tempat terjadinya bencana alam tanah longsor. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya, terutama bagi masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Pekalongan. Kita hadirkan berita lainnya dari Surabaya, pemirsa, di mana sebuah mobil pick-up tercebur ke sungai di Jalan Penjaringan Asri, Surabaya setelah ditabrak mobil lain dari arah samping. Proses evakuasi ini berjalan dramatis saat warga mengangkat seorang anak yang berada dalam mobil tersebut. Beginilah kondisi mobil pickup yang dikendarai Bagus Eko Wahyono sesaat setelah terjun ke Sungai Penjaringan Sari, Surabaya. Warga yang mengetahui kecelakaan tersebut langsung berupaya menolong sopir dan penumpang yang terjebak di dalamnya. Proses evakuasi pengemudi dan 1 penumpang yang ternyata masih anak-anak berlangsung dramatis. Salah seorang warga langsung naik ke mobil nahas itu dan mengangkat korban anak-anak ke atas sungai. Sedangkan Bagus Eko sempat kesulitan keluar dari balik kemudi, namun akhirnya berhasil keluar dari kendaraannya. Pak, tadi gimana Pak awalnya itu kok tiba-tiba? Dari sana lurus. Ya terus? Ditabrak saya sama orang ini. Dari sana lurus, sudah nabrak bodi saya sampai nabrak tembok saya. Akhirnya kedorong ya? Kedorong, saya kayak dilempar gini Mas, nabrak tembok, jungkel. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pengemudi hanya mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan. Namun sang anak yang juga menjadi korban masih syok. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Polsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya kali ini dari Garut, Jawa Barat, di mana pengembala sapi di Garut, Jawa Barat yang sedang menyeberang sungai terjebak luapan air sungai. Korban yang tidak bisa diselamatkan itu kemudian hanyut dan menghilang dengan 4 ekor sapinya. Rekaman video warga ini mengabadikan detik-detik seorang penggembala sapi yang terjebak arus sungai di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Sang penggembala yang diketahui bernama Abdul itu berupaya meminta tolong dengan mengangkat tangannya. Tak berlangsung lama, ia hanyut tergulung derasnya arus sungai. Di lokasi yang sama, juga terjadi longsor sebuah tebing setinggi 15 meter. Reruntuhan tebing tersebut menutup badan jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Pakenjeng menuju beberapa kecamatan lain. Upaya pencarian korban hilang yang terseret arus sungai akan dilanjutkan kembali. Pasalnya, petugas gabungan TNI Polri mengalami keterbatasan jarak pandang saat menyisir sungai tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, usai jeda Rehana dan Celia akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Koper merah ini mengungkap kebiadaban seorang pria terhadap kekasihnya, Uswatun Hasanah. Tubuh perempuan cantik tersebut ditemukan tidak utuh 23 Januari lalu di Desa Dadapan, Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Awalnya, koper tersebut dibungkus plastik gelembung atau bubble wrap seperti paket-paket ekspedisi. Warga yang awalnya menemukan koper dalam pari tersebut mengangkatnya. Namun, ternyata sangat berat. Tak lama ia mencium bau busuk dan terlihat darah. Polisi pun dipanggil ke lokasi. Begitu polisi membongkar koper, di dalamnya terdapat badan seorang perempuan dengan tangan terikat. Sementara kaki dan kepalanya tidak ada. Saat dilakukan autopsi terhadap jenazah mutilasi itu, polisi berhasil mengidentifikasi korban melalui sidik jari. Ia adalah Uswatun Hasanah, perempuan asal Blitar, Jawa Timur. Identitas Uswatun juga dipastikan oleh keluarga melalui perhiasan yang dikenakan, serta dari sampel DNA yang diambil dari sang ibu. Sementara, dari hasil autopsi, polisi meyakini Uswatun tewas akibat dicekik, lalu tubuhnya dimutilasi dan dibuang di Ngawi. Namun, tim Lab 4 meyakini lokasi pembunuhan bukanlah di Ngawi. Pencarian terhadap sisa bagian tubuh Uswatun juga dilakukan polisi. Dari jejak-jejak yang ditinggalkan pelaku, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang kemudian ditangkap di Madiun pada Sabtu dini hari lalu. Ia adalah seorang pria warga Tulungagung yang bekerja sebagai sales mobil. Dari penangkapan itu, polisi mendesak pelaku untuk mengungkapkan kejahatannya. Tak lama, polisi di Ponorogo, Jawa Timur menemukan bungkusan plastik warna hitam mirip paket yang ditemukan di pinggir hutan Desa Sampung, Jalur Ponorogo, Magetan. Ciri-ciri bungkusan yang sama dengan bungkusan koper langsung dicurigai polisi. Mereka membawanya ke RSUD Dr. Harjono dan dipastikan ada 3 bagian tubuh di dalam bungkusan paket tersebut. Semuanya cocok dengan identitas Uswatun. Pada waktu hampir bersamaan, polisi di Trenggalek menemukan kepala korban di pinggir jalan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo. Kondisi bagian tubuh tersebut juga serupa, yaitu dibungkus rapih dalam plastik gelembung dengan lakban. Setelah semua bagian tubuh Uswatun ditemukan, polisi pun mengungkapkan motif pembunuhan terhadap Uswatun. Cemburu buta. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pelaku mutilasi terhadap Uswatun Hasanah semalam digelandang ke Mapolda Jawa Timur. Ia dibawa ke sana setelah polisi menyelidiki lokasi pembunuhan Uswatun Hasanah. Rohmat Trihartanto, pria yang harus mempertanggungjawabkan kematian kekasihnya, Uswatun Hasanah. Ia ditangkap di Madiun Sabtu dini hari lalu. Dari sana, Rohmat Trihartanto dibawa polisi ke sejumlah lokasi pembuangan bagian tubuh Uswatun sekaligus ke tempat pembunuhan dan mutilasi. Dari Madiun, Rohmat dibawa ke Kediri, Jawa Timur. Polisi memerintahkannya menjelaskan kejadian di Hotel Adi Surya. Rohmat mengaku membunuh dan memutilasi Uswatun di kamar 301. Setelah menyelesaikan pemeriksaan oleh polisi di Kediri, Rohmat lalu dibawa ke Polda Jawa Timur. Minggu malam, Rohmat tiba di gedung Direskrimum Polda Jawa Timur dengan tangan terborgol.
Polisi juga menyita sebuah mobil yang digunakan Rohmat untuk membawa jenazah Uswatun. Selain itu, polisi juga terlihat membawa barang bukti lain yang dibungkus dalam plastik hitam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, saat ini kita telah bergabung dengan Kombes Farman, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Selamat siang, Pak Farman. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Farman, kami ingin memastikan sebelumnya bagaimana kemudian status dari pelaku dan juga korban. Apakah keduanya ini benar menikah secara siri atau adalah sepasang kekasih? Seperti apa, Pak? Iya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, awalnya tersangka ini mengaku tersangka dan korban adalah suami siri. Hal itu dilakukan ternyata hanya untuk mengelabui kos-kosan atau orang-orang yang berada di kos korban itu. Sehingga dengan mengaku sebagai suami siri, pelaku ini bisa dengan leluasa masuk ke dalam kos-kosan itu. Secara fakta setelah kami teliti dan kami tanyakan kembali, ternyata status suami siri ini faktanya tidak benar. Kedua, baik pelaku maupun korban itu tidak pernah melakukan pernikahan siri, tapi hanya merupakan kamuflase saja. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Ini tapi sudah berapa lama mereka ini berhubungan, Pak? Dari hasil pemeriksaan, diakui bahwa hubungan yang telah terjalin itu selama 3 tahun. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Farman, tapi kalau kita lihat dalam kaitan kronologinya begitu ya, ini ada banyak sekali yang dipersiapkan. Apakah ini juga berencana dan apakah juga ada pelaku lainnya yang membantu pelaku? Silakan, Pak. Iya, dari hasil pemeriksaan, memang pelaku ini mengakui bahwa yang bersangkutan sakit hati. Sakit hati itu karena tersangka ini mengetahui bahwa korban itu pernah memasukkan lelaki lain di tempat kos-kosannya. Di samping itu juga sakit hati ini karena korban ini pernah berujar kepada tersangka bahwa mendoakanlah. Tersangka ini memiliki seorang putri, mendoakan tidak baik begitu. Mohon maaf kalau bisa kami katakan bahasa yang dilontarkan dari tersangka ini bahwa pelaku pernah berujar mendoakan agar nantinya anaknya ketika besar menjadi, mohon maaf, PSK, gitu, Mbak. Itu yang membuat sakit hati dan kemudian berencana untuk membunuh dari korban ini. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, tapi ini kami juga sempat mendapatkan informasi jika pelaku berada di Madiun pada saat ditangkap. Nah ini, Pak, mengapa ia berada di Madiun sana, Pak? Setelah kami selidiki, Mbak, ini kan memang pelaku ini cukup mahir untuk mengelabui petugas. Kalau dilihat kronologisnya, kejadian kan sejak tanggal 19 itu.
Jadi sejak tanggal 19 sudah terjadi, kemudian 23, 30 tanggal 19 itu dilakukan pembunuhannya, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan mutilasi sejak dini hari tanggal 20, dan baru tanggal 22 itu dilakukan pembuangan terhadap organ-organ tubuh dari pelaku. Ini sepertinya kami menduga pelaku ini sudah cukup berpengalaman gitu, karena kami ketahui bahwa setelah melakukan pembunuhan, si pelaku ini sempat menawarkan mobil R3 milik korban ini untuk dijual di wilayah Surabaya, gitu. Setelah ke Surabaya, baik, Pak, ini memang pelaku, ya. Baik, Pak Farman, Mbak? tapi kalau kita lihat dari bagaimana cara pelaku melakukan proses seperti ini, apakah memang ada indikasi memang pernah melakukan hal yang sama, hal yang serupa, atau seperti apa yang ditemukan? Sedang kami dalami, Mbak, gitu. Apakah pernah melakukan Tapi perbuatan untuk lainnya, pasalnya? sedang kami dalami. Untuk pasalnya, kami menerapkan terkait pembunuhan berencana. Baik. Pak Farban, terima kasih sudah bergabung Iya. bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini bisa terbuka terang dan juga diketahui nantinya lebih jelas lagi. Terima kasih Pak Farban, sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, 5 pekerja migran Indonesia ditembak di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. 1 orang meninggal sementara 4 orang lainnya luka-luka. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding ini mengatakan saat ini pemerintah sudah berkoordinasi dengan pihak setempat untuk bergerak cepat memberi penanganan jenazah maupun melihat langsung kondisi WNI yang berada di rumah sakit di Malaysia. Pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap para pekerja migran tersebut. Kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan dan juga atas kepolisian kita yang ada di sini, dan satu meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita minta, kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Pemirsa, 108 pekerja migran Indonesia ini dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai Riau. Pekerja migran Indonesia tiba ke tanah air usai dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai Riau sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Sebanyak 6 orang pekerja migran Indonesia harus mendapatkan perawatan khusus lantaran mengalami depresi. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini terus melakukan koordinasi dengan Dubes dan KBRI di Malaysia untuk memfasilitasi pemulangan para pekerja migran Indonesia. Kurang lebih 108 pekerja migran terkendala yang dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia. Di mana dari 108 itu ditemukan atau didata ada 6 yang harus memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, dalam ini oleh kami maupun dinas terkait untuk penanganan selanjutnya.
Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan lantaran banyak pekerja migran Indonesia yang diduga masuk dan bekerja di Malaysia tanpa prosedural atau tanpa dokumen sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Dari Dumai Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang 108 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai Riau, kita sudah terhubung dengan reporter TV One yang ada di sana, yakni adalah Abrizal. Selamat siang Abrizal, silakan dengan laporan Anda. Ya. Abrizal, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Siang Abrizal. Baik, silakan dengan laporan Anda. Ya. Halo? Ya, Abrizal. Baik, suara di studio sudah terdengar ke sana Abrizal? Ya, udah Mbak. Baik. Baik, silakan. Seperti yang kita ketahui, peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat 24 bulan 1 2025 pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat itu patroli APMM mendapati sebuah kapal yang mengangkut 5 PMI sedang melintas di perairan tersebut. Kejadian ini, satu PMI dinyatakan meninggal dunia, sementara seorang lainnya berada dalam kondisi kritis. 3 PMI lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang mengalami perawatan di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. Gitu, Mbak. Baik. Baik, Abrizal, ini kalau kita ketahui bersama memang ada proses deportasi begitu ya, melalui pelabuhan internasional. Seperti apa? Apakah semua 108 warga negara Indonesia semua sudah dideportasi atau seperti apa kondisi di sana? Silakan. Untuk sementara kondisi PMI sedang berada di dalam pengawasan di kediaman P2MI yang berada di Dumai, Mbak. Itu yang berada di jalan Tegalega di Dumai, Mbak. Ada sekitaran 108 PMI yang berada di sana. Baik. Baik. Baik, terima kasih Abrizal atas laporan langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masjid Raya Al-Jabar saat libur panjang selalu dipadati pengunjung, terutama saat libur panjang perayaan hari keagamaan seperti Isra Mi'raj saat ini. Masjid yang berada di wilayah Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat ini selalu dipadati masyarakat yang ingin berwisata religi. Di masjid dengan gaya arsitektur yang megah dan ikonik ini, terdapat plaza yang luas serta galeri Rasulullah yang cocok untuk berwisata religi bersama keluarga. Emi, salah satu pengunjung asal Semarang, Jawa Tengah, sengaja datang dari Semarang saat libur panjang ini dan menyempatkan datang ke Masjid Raya Al-Jabar. Selain untuk menunaikan sholat, pengunjung akan berkeliling untuk mengabadikan momen di Masjid Al-Jabar yang mirip seperti di Madinah. Senang sekali ya, masjidnya bagus, ternyata besar dan nanti numpang sholat zuhur sekalian di sini. Dan kami bawa rombongan bersama keluarga dari Semarang. Menurut Ihsan, pengelola Masjid Raya Al-Jabar, terdapat peningkatan jumlah pengunjung, baik dari dalam kota Bandung dan luar kota. Seperti biasa, jadi galeri Rasulullah itu menceritakan perjalanan pra kenabian dan setelah
Nabi Muhammad SAW lahir sampai penyebaran agama Islam ke belahan dunia sampai ke Nusantara. Siap. Termasuk perjalanan Isra Mi'raj sendiri. Betul. Karena di dalam ada semacam video ya, video yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh di Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Ya pemirsa, hari ini umat muslim di seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj, momen penting dalam sejarah Islam di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan spiritual dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem yang kemudian dilanjutkan dengan naik ke langit ketujuh atau yang disebut juga sebagai Sidratul Muntaha. Dan hari ini pemirsa, reporter TV One Dewi Cipani bersama dengan juru kamera Widya Sonata berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV One. Saya bersama juru kamera Widya Sonata akhirnya berhasil masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa. Seperti yang Anda bisa lihat, di belakang saya merupakan Dome of the Rock, salah satu masjid yang berada di kompleks Masjid Al-Aqsa ini. Dan tadi kami sempat kesulitan untuk masuk dari 4 pintu yang ada di kompleks Masjidil Aqsa karena memang penjagaan aparat sangat ketat, dan tadi juga kami sudah berusaha untuk melobi tapi tidak diperkenankan masuk. Mengingat hari ini merupakan 27 Rajab yang merupakan hari peringatan Isra Mi'raj. Kemarin info dari warga setempat, banyak sekali warga yang datang ke kompleks Masjidil Aqsa dan mereka meneriakkan takbir menjelang peringatan Isra Mi'raj. Dan itulah mengapa hari ini kami umat muslim yang ingin datang ke kompleks Masjidil Aqsa dipersulit untuk masuk di waktu sholat subuh tadi. Tapi alhamdulillah tadi sempat berbincang dengan sejumlah orang lokal, dan ada seorang warga lokal yang mengajak kami untuk masuk melalui pintu atau gate baru yang memang belum banyak orang yang tahu tentang gate ini. Cukup jauh, tapi akhirnya kami bisa sampai ke dalam kompleks Masjidil Aqsa. Seperti diketahui, hari ini merupakan 27 Rajab, hari peringatan Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat 5 waktu. Dan di tempat saya berdiri inilah sejarah itu terjadi, di mana Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu perintah sholat 5 waktu. Dari kompleks Masjidil Aqsa, Dewi Cipani dan Widya Sonata, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, membantah melakukan pemerasan terhadap bos klinik Prodia senilai 20 miliar rupiah. Kasus pemerasan ini terungkap setelah adanya gugatan perdata pemirsa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta adanya pengembalian uang dan aset yang diduga disita secara tidak sah. Kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini pertama kali mencuat setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengembalian uang dan aset yang diduga disita secara tak sah oleh oknum AKBP Bintoro. Dugaan tindakan pemerasan ini bermulai dari kasus pembunuhan remaja berinisial N dan X yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubuhi dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, anak bos Prodia. Dalam proses perjalanan penyidikan, kasus ini diduga ada tindakan pemerasan dengan iming-iming penghentian kasus pembunuhan dengan permintaan uang senilai 20 miliar rupiah. Namun pada bulan Mei 2024, kasus ini ternyata tetap dilanjutkan dan kini sudah berstatus P21. Merasa ditipu, kedua pelaku menggugat kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalagi aset mewah seperti mobil Ferrari dan motor Harley sudah diberikan. Atas gugatan ini, mantan Kasat Reskrim yang menyidik kasus pembunuhan anak bos Prodia AKBP Bintoro membantah tudingan ini. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin
saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Bintoro yang kini sudah dimutasi menjadi penyidik Madya di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya merasa difitnah atas gugatan ini. Bintoro bahkan telah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Saat ini polisi dari Bid Propam Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai kasus yang sama yang melilit AKBP Bintoro bermula dari temuan Indonesia Police Watch atau IPW tentang aliran uang dari pemilik Prodia sebesar 5 miliar rupiah. Berikut keterangan selengkapnya dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso untuk Anda. Mulai tahu adanya kasus ini ketika tim kami mendapat informasi adanya gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan nomor 30 tahun 2025 yang menggugat itu Arif dan Bayu, Arif dan Bayu. Yang digugat itu AKBP Bintoro dan 3 anak buahnya, serta 2 orang sipil yang saya duga adalah pengacara. Dari data gugatan tersebut, kami sudah bisa melihat bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh AKBP Bintoro dalam penanganan kasus matinya seorang wanita usia 16 tahun di bulan April 2024. Wanita muda ini mati karena diduga dianiaya, kemudian dicekoki miras dan juga narkoba setelah mereka melakukan satu hubungan seksual, karena wanita ini diduga pekerjaannya adalah ladies companion, Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas di sore hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.